Oke, pada sesi ini kita akan belajar mengenai integral garis tak bergantung pada lintasan. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai integral garis ya, secara umum integral garis itu tentu memperhatikan lintasannya, yaitu selain dari memperhatikan titik awal, titik akhir, kemudian bentuk dari fungsinya. Nah, namun ada beberapa kasus khusus di mana integral garis itu tidak bergantung pada lintasan. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika kita ingin mengintegralkan suatu fungsi dari A menuju C ya, katakanlah fungsinya diwakilkan dengan vektor fungsi f. Ketika kita integralkan lewat titik pad atau lintasan C, atau kita integralkan pada lintasan katakanlah ini E, itu akan sama saja nilai hasil akhirnya walaupun bentuk lintasannya akan berbeda. Kok bisa gitu? Nah, itulah makanya ini disebut sebagai fungsi-fungsi khusus ya. Jadi paling tidak ada 3 buah syarat sehingga si integral garisnya tidak bergantung pada lintasan. Jadi syaratnya adalah suatu integral f terhadap dr tidak bergantung lintasan jika dan hanya jika yang pertama, syarat pertama adalah f itu sama dengan, atau vektor fungsi vektor f itu sama dengan gradien fungsi skalar f. Syarat yang kedua adalah integrasi tertutup atau yang bentuknya seperti ini ya, sembarang integrasi tertutup pada domain D, domain ini, domain dimana integralnya tidak bergantung pada lintasan, itu selalu bernilai 0. Syarat ketiga adalah kalau dari f itu selalu bernilai 0. Nah, jadi ketika 3 buah syarat ini tiga-tiganya terpenuhi, maka bisa kita bilang bahwa integral garisnya tidak bergantung pada lintasan. Nah, atau pada kasus ini atau fungsi vektor yang memenuhi ketiga syarat ini disebut konservatif. Nah, ini kemarin sempat saya jelaskan ya, konservatif itu apa. Oke, selanjutnya kita akan buktikan salah satu dari teorema. By the way, ini 1, 2, 3 ini syaratnya adalah syarat-syarat ini adalah suatu teorema ya. Nah, kita buktikan yang pertama, 1, bahwa f itu sama dengan gradien dari f kecil. Oke, jadi misalkan C adalah suatu lintasan, sembarang lintasan yang dilalui oleh fungsi f dari poin A menuju poin B yang diberikan oleh R, ini berarti R fungsi T sama dengan X T tambah Y. Sehingga kita bisa integralkan f1 dx tambah f2 dy tambah f3 dz ini terhadap lintasan C. Kemudian yang kanannya juga kita integralkan, C f 2x dx
Kemudian kita lakukan ini ya, operasi chain rule, operasi rantai. Ini batasnya kita ubah jadi A menuju B. Kemudian kita ganti supaya ini ya, kita kalikan DT per DT gitu. Jadi atasnya kali DT per DT, sehingga do F per do X dx per dt. Oke, jadi nah ini tadi, jadi do x dan dx nya ini bisa kita ini ya, kita hilangkan. Jadi dx ini kita turunkan terhadap do x sehingga akan hilang jadi satu, sehingga yang tersisa adalah df per dt yang diintegralkan terhadap dt, sehingga hasilnya apa? Nah kalau ini df atau f, fungsi skalar f itu kan diturunkan terhadap t kemudian diintegralkan lagi ke terhadap t lagi, sehingga hasilnya adalah f fungsi x y z dengan batas dari a ke b, sehingga hasilnya adalah f b min f a. Nah ini ya, jadi hasil dari integral ini, integral f vektor, f besar f vektor itu adalah fungsi skalar titik di B dikurangi fungsi skalar titik di A gitu. Jadi hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhirnya. Pembuktian teorema pertama. Nah kemudian kita akan coba cek bentuk contoh soalnya. Seperti apa sih contoh soalnya? Nah ini adalah contoh soal dari pemanfaatan atau ya pemanfaatan dari teorema pertama ya. Jadi misalnya diminta tunjukkan bahwa integral f dr itu sama dengan integral 2x dx tambah 2y dy tambah 4z dz itu tidak bergantung pada lintasan dalam domain tersebut. Dan tunjukkan juga nilai integrasi dari titik A menuju titik B. Nah untuk mengerjakan ini kita ini, jadi kita punya bahwa f vektor itu sama dengan gradien dari f. Ya jadi kita lihat aja ininya ya. Ini kan berarti 2x, si f nya ya 2x oke, 2x i ditambah 2yj ditambah 4zk itu sama dengan do f per do x i tambah do y per do f per do y ditambah do f per do z k. Maka
kalau kita ambil komponen yang sama saja, jadi do f per do x itu sama dengan 2x. Maka do f sama dengan komponen x ya, itu adalah x kuadrat karena diintegralkan gitu. Kemudian atau saya tulis lengkap dulu ya, do f untuk yang do y sama dengan 2y. Nah maka df sama dengan 2y dy. Nah ini kalau kita integralkan ya, ini jadi f, ini sama dengan f tapi hanya fungsi y, ini jadi y kuadrat sama dengan df per dz sama dengan 4z ya. Berarti fz itu adalah 2z kuadrat, atau f kecil secara keseluruhan fungsi skalar f sebagai fungsi x, y, z adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2z kuadrat. Nah ini sebetulnya kita kan diminta untuk menunjukkan, tapi sebetulnya ini bentuk f seperti ini yang menunjukkan bahwa ini tidak bergantung lintasan, atau sebetulnya f-nya harus ini agar integral ini memang menjadi tidak bergantung lintasan. Nah setelah ketemu f-nya, kita kan diminta untuk menunjukkan nilai integrasi dari a menuju b. Nah tadi kan kita sudah dapatkan ya di sini di hasil teorema ini bahwa integral f dr pada c untuk kasus integral tidak bergantung lintasan adalah f di titik b dikurangi f di titik a. Jadi karena kita sudah tahu f-nya, berarti integral cf dr itu sama dengan f di titik b dikurangi f di titik a. Titik b nya adalah 2, 2, artinya ini 2x nya 2, offset ya, ini b, jadi x nya 2, y nya 2, kemudian z nya 2. Jadi kita masukkan yang untuk b nya 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurangi a nya 0 semua nih, jadi 0 ditambah 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 kuadrat. Maka hasilnya adalah 4 tambah 4 ditambah 4 kali 2 8 sama dengan 16. Nah ini hasilnya. Oke, segitu dulu tentang integral garis tidak bergantung lintasan.